Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Kerin dan Bang John. Gimana kabarnya hari ini? Bang John gimana kabarnya? Luar biasa Kak Kerin pastinya. Wah, luar biasa ya. Gimana kalau biar kita tetap semangat dan bersuka cita, Kak Kerin punya yel Bang. Kerin. Yuk kita lakuin bareng-bareng sama-sama ya adik-adik. Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sekali lagi ya Bang, kurang kompak kita. Yuk Bang. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, sudah pada semangat nih Bang John. Udah pada bersuka cita. Kak Kerin. Nah, sekarang Kak Kerin mau kasih tahu bahwa nama minggu kita hari ini ialah Minggu setelah Trinitatis dengan tema Anak Sekolah Minggu semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, sebelum memulai ibadah akan dibawakan doa oleh Bang John. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Kau masih tetap melindungi kami dan memberikan berkat-Mu hingga pagi ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam ibadah ini ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bang John, sebelum mulai ibadah, Kak Kerin punya games. Game apa itu Kak Kerin? Gamesnya ialah Kak Kerin punya 3 pertanyaan, nanti abang yang jawab ya. Boleh Kak Kerin. Oke, pertanyaan yang pertama ialah, pertanyaannya Bang, siapakah aku? Aku adalah orang yang setia. Wah, itu pasti Ayub. Wah, pintar sekali Bang John, benar. Pertanyaan yang kedua ya Bang. Pertanyaan yang kedua ialah, siapakah aku? Aku adalah orang yang dimasukkan ke gua singa. Wah, kalau itu lebih gampang. Daniel Kak Kerin. Wih, pintar sekali Bang John. Sekali lagi ya Bang, pertanyaan terakhir. Boleh. Pertanyaannya ialah, siapakah aku? Aku yang dimakan ikan. Wah, itu Yunus Kak Kerin. Wih, adik-adik, lihat, Bang John pintar sekali ya. Penasaran kan apa rahasia pintarnya Bang John? Tapi tunggu dulu, jangan di skip. Tetap ikuti ibadah hari ini sampai selesai, biar kalian dapat jawabannya, oke? Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi dulu Bang. Adik-adik semua, untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita nyanyikan sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan.
Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna atau sakti. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali. Wah, Kak Kerin, sudah tidak terasa ya, kita ibadah online sudah 1,5 tahun lebih loh. Wah, iya ya Bang. Tapi Bang John percaya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti tetap semangat dan bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengajak kakak atau adik atau abangnya untuk mengikuti ibadah online agar Tuhan bersuka cita untuk kita. Nah adik-adik, untuk itu kita nyanyikan lagu Kereta Apiku Menuju ke Sekolah Minggu. Semua bangkit berdiri ya, ikutkan Bang John dan Kak Kerin. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, janganlah ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Tolong sekali lagi adik-adik. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, janganlah ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita berdoa. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebagai firman Tuhan epistel di minggu kita pada hari Minggu ini, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria, Inang dahulu di ayat 17, lalu kita bergantian dan di ayat ke-20 kita sama-sama membacanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Masih pada bersuka cita?
Masih Kak Kerin? Masih ya, Bang. Nah, semuanya masih pada penasaran kan apa rahasia pintarnya Bang John? Rahasianya ialah apa, Bang? Takut akan Tuhan. Benar sekali. Lalu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bernyanyi lagu rohani. Nah, kalau semua itu kita lakukan, maka kepintaran dan kehikmatan akan ditambah-tambahkan kepada kita. Nah, untuk itu Kak Karin dan Bang John mengajak adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan pengumuman. Sebentar lagi kan kita mau Natal. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengikuti Natal untuk anak sekolah minggu HKBP Bethesda, silakan untuk mengumpulkan namanya dan kirim ke guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa ya. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu Pasu-Pasu Hamiau Tuhan dari buku ND 792. Semuanya persiapkan hatinya ya untuk mendengar firman Tuhan. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sarut sehonda memi, sayam pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, di poti dion dalam Tuhan, haboran nilas diroha, tuna sakit, tuna dangoi, gabe pangapuli. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat luar biasa? Amin, puji Tuhan. Iya, sekarang kembali anak-anak sekolah minggu disapa firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita. Tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-41
sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Ayo, Inang bacakan dari sini. Anak-anak sekolah minggu diikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan pada saat itu Yesus sedang berumur berapa anak sekolah minggu? 12 tahun. Kalau di anak sekolah minggu horong keberapa itu? Bisa horong ketiga, bisa horong 4. Nah, ternyata anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus itu pernah juga berumur seumuran dengan anak-anak sekolah minggu. Baru dia menjadi orang yang luar biasa. Orang tuanya bernama Bapak Yusuf dan Ibunda Maria. Setelah Yesus berumur 12 tahun, coba kita lihat nanti di gambar ini ya. Ada gambar Yesus kan, bagaimanakah Yesus cakapnya pada saat dia berusia 12 tahun. Bapak Yesus dan Ibunda Yesus membawa Yesus ke sebuah pesta di Yerusalem. Pada saat itu mereka sedang merayakan suatu hari raya Paskah. Tiba di kota Yerusalem, begitu banyak orang ramai berkerumunan. Tanpa disadari orang tua Yesus sendiri, ternyata Yesus tidak berada lagi di sekeliling orang tuanya. Bayangkan anak-anak sekolah minggu. Sesampainya pulang
Yusuf dan Maria tiba ke rumahnya, barulah menyadari Yesus kemana. Selama 3 hari 3 malam mereka sibuk mencari Yesus. Kemana itu Yesus? Orang tuanya menganggap Yesus itu sedang hilang. Coba bayangkan dulu anak sekolah minggu. Ketika anak-anak sekolah minggu bisa lepas dari tangan bapak dan mama ketika ada kerumunan, bagaimana paniknya kedua orang tua. Bagaimana takutnya anak-anak sekolah minggu lepas dari genggaman, lepas dari tangan kedua orang tua, tidak tahu lagi mencari di mana bapakku dan mamaku. Begitulah kepanikan Ibunda Maria pada saat itu terhadap anaknya Tuhan Yesus saat Yesus berumur 12 tahun. Nah, kita lihat tadi di sini anak-anak sekolah minggu. Selama 3 hari 3 malam mereka mencari Yesus. Lalu mereka tahu Yesus di mana. Tahu kan sekolah minggu Yesus pada situ di mana? Yesus berada di bait Allah. Ternyata Yesus berada di bait Allah pada saat itu. Dan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh kaum ulama, penatua-penatua yang ada di bait Allah. Dia mendengar, lalu Yesus pada saat itu mengajukan suatu pertanyaan. Nah, para kaum ulama pada saat itu atau penatua-penatua gereja heran. Melihat Yesus itu, kok anak-anak kok bisa ada datang pada saat itu, bahkan dia baik mendengarkan, lalu dia mengajukan suatu pertanyaan. Setelah itu mereka juga melihat Yesus itu benar-benar orang yang berhikmat dan orang yang berkuasa. Padahal dia masih anak kecil. Nah, setelah itu orang tuanya tahu di mana itu Yesus. Ternyata di suatu bait Allah. Kalau ibarat kita bait Allah itu adalah di dalam gereja sedang mendengarkan firman daripada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Padahal orang tuanya sudah panik mencarinya. Itulah sebabnya tadi dikatakan di sini anak-anak sekolah minggu, ketika orang tuanya bertanya kepada Yesus, coba kita baca mulai ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa jawab Yesus anak sekolah minggu? Yuk kita sama-sama melihat ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi pada saat itu kedua orang tua daripada Yesus belum tahu, belum mengerti sebenarnya Yesus itu adalah anak Bapa di dalam sorga. Hanya dia, Yesus datang ke dalam dunia. Inilah kisah daripada kehidupan Yesus pada saat itu. Lalu ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya bertambah besar, tapi bertambah juga hikmatnya. Apa hikmat anak sekolah minggu? Kecerdasan, kepandaian, semakin dewasa dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan hikmatnya bertambah, besarnya bertambah, dan makin dikasihi oleh Allah. Tidak hanya Allah mengasihinya, tapi dikatakan ayat 52 juga manusia. Nah, coba tengok anak sekolah minggu bagaimana kisah Yesus pada gambar-gambar ini.
Masa kecilnya berusia 12 tahun, luar biasa kan? Bagaimana dia juga dalam bait Allah, luar biasa. Nah, sekarang mau firman Tuhan ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu. Mari juga anak-anak sekolah minggu semakin besar, semakin bertambah besarnya, lalu imannya juga semakin bertambah. Hikmatnya juga semakin bertambah. Karena Yesus itu memberikan hikmat juga kepada anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya Yesus punya hikmat, tapi Yesus juga memberikan hikmatnya kepada anak-anak sekolah minggu dong. Karena anak-anak sekolah minggu semuanya adalah anak-anak Tuhan Yesus. Saudara dari Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Jadi bagaimanakah anak-anak sekolah minggu? Cara kehidupan anak-anak sekolah minggu orang yang berhikmat? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti gaya kehidupan anak-anak sekolah minggu yang selalu penuh hikmat Tuhan, dia akan menjauhkan segala kejahatan dari hidupnya. Apa contoh kejahatan anak sekolah minggu? Contoh berbohong. Dia jauhkan itu karena dia punya hikmat. Dia tahu berbohong itu adalah dosa. Tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu apalagi dijauhkan dari kehidupannya kalau orang berhikmat, anak sekolah minggu penuh hikmat? Sombong. Cakap kotor. Bertengkar kepada temannya, abang atau kakaknya, adiknya. Melawan orang tua. Itu hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak sekolah minggu selalu penuh hikmat dari Tuhan. Dia pasti menunjukkan gaya hidupnya, sikapnya, bicaranya dengan sopan. Pasti selalu anak-anak yang baik, cakep, pintar, berprestasi. Amin anak-anak sekolah minggu. Iya, untuk itu anak sekolah minggu, marilah selalu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang penuh hikmat. Bagaimana caranya biar Tuhan Yesus memberikan hikmatnya kepada anak sekolah minggu? Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh gereja melalui abang dan kakak guru sekolah minggu. Itu sebabnya setiap hari Minggu abang dan kakak guru sekolah minggunya selalu memberikan ayat hafalan buat anak-anak sekolah minggu katanya. Supaya dari situ anak sekolah minggu semakin tahu itu mana kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu anak sekolah minggu, jadilah selalu orang yang berhikmat. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Amin. Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat sapaan firman kebenaran-Mu lewat ibadah anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu ini. Di mana firman Tuhan mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu hari ini agar mereka juga benar-benar menjadi anak-anak yang penuh hikmat dari Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hikmat dari Tuhan akan mampu senantiasa mendewasakan iman mereka, bahkan menjauhkan kehidupan mereka dari segala yang tidak baik. Kami yakin dan percaya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu ini. Perkembangan, pertumbuhan kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah pendidikan mereka, semakin tambahkan Tuhan kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan,
agar mereka benar-benar menjadi anak-anak yang taat, takut akan Engkau Bapa. Mereka akan selalu setia, merindukan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang selalu rajin berdoa, rindu beribadah di hadapan Tuhan, dan senantiasa mencari kerajaan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat kedua orang tua dari anak-anak kami, bahkan yang menjagai kehidupan mereka setiap hari. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi, menjauhkan segala mara bahaya, bahkan memberikan kesehatan jasmani, rohani, juga panjang umur. Cukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan anak-anak-Mu. Berkati juga pekerjaan kedua orang tua dari anak-anak-Mu. Mampukan kami sebagai orang tua Tuhan, senantiasa membimbing, mengarahkan, membesarkan anak-anak kami di dalam kasih sayang daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, cara khusus yang sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa, salah satu dari anak-anak-Mu sekolah minggu yang bernama Johannes Silalahi, di mana Tuhan anak-Mu ini masih berjuang melawan penyakit dalam tubuhnya. Mari Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu berkat kesembuhan daripada tangan Tuhan, agar anak-Mu ini senantiasa penuh harapan dan memperoleh berkat kesembuhan dari tangan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuatkan, mampukan juga kedua orang tua dari anak-Mu ini, agar mereka juga Tuhan senantiasa mengandalkan kuasa daripada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkan Tuhan doa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibe. Nah, sekarang akan memberikan ayat hafalan, yaitu yang diambil dari Lukas 2 ayat 52. Semuanya boleh dibuka kembali Alkitabnya. Abang ulang kembali untuk ayat hafalan kita minggu ini, yaitu Lukas 2 ayat 52. Isinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk menghafal dan mengirimkan videonya, lalu kirim ke nomor yang di bawah ini, yaitu nomor Bang John atau Kak Fani. Jangan lupa ya. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan, sambil kita bernyanyi, di sana dong hubungan Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, pabueni ngolu pura sopadok dia, sadia mahargana Tuhan, ngolo sadira juma sudah dengan basah, jaloma Tuhan sailas marohan. Saya nyanyikan sekali lagi. Di sana dong hubungan Tuhan, pabueni ngolu pura sopadok dia, sadia mahargana Tuhan, ngolo sadira juma sudah dengan basah, jaloma Tuhan sailas marohan. Ya, anak-anak sekolah minggu, marilah kita untuk semua bangkit berdiri.
Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Horas, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah minggu selanjutnya. Bye-bye.